Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Nurdiani Kese. Di sini saya akan memaparkan materi saya dengan tema sejarah gereja pada zaman modern. Jadi teman-teman, pada abad pertengahan terjadi perdebatan yang sangat sengit antara akal dan iman, atau antara gereja dan kalangan proletar Eropa pada saat itu. Pada abad itu menunjukkan bahwa betapa lambannya kemajuan manusia dalam bidang pemikiran. Padahal manusia itu mereka sudah membuktikan bahwa mereka sanggup maju dengan cepat. Tetapi pada saat itu yang ditunjukkan bahwa manusia begitu lamban dalam bidang pemikiran. Dan saat itu juga bukan hanya kelambanan dari bidang pemikiran terhadap manusia, tetapi dilihat bahwa filsafat pun mundur pada abad itu, dikarenakan banyak orang yang tidak suka melihat dominasi gereja atas orang-orang Eropa, dan mereka ingin mengakhiri dominasi pada saat itu. Akan tetapi mereka merasa khawatir mengalami nasib yang sama dengan teman-teman mereka yang telah mendapatkan penyiksaan dari gereja pada saat itu. Dan melihat keadaan yang begitu sangat parah pada zaman pertengahan di Eropa, maka beberapa di antaranya melakukan suatu gerakan pembaharuan untuk lahir kembali, yang dimana dalam artian lahir sebagai manusia yang terbebas dari kungkungan gereja atau dogma, atau dalam bahasa lain sebagai abad pencerahan. Nah, dari peristiwa ini adapun gerakan-gerakan yang muncul pada gereja zaman modern pada saat itu. Di sini saya akan membahas dua gerakan, yaitu yang pertama gerakan politik. Dari gerakan politik ini muncullah dua peristiwa, yaitu peristiwa Revolusi Inggris dan peristiwa Revolusi Prancis. Peristiwa Revolusi Inggris ini di mana orang-orang mulai jenuh terhadap skala pertikaian gereja pada abad yang ke-7, dan sesudah tahun 1688 banyak orang-orang cendekiawan mereka mulai asyik mencari rezeki rohani yang lain di luar gereja. Sekarang asas-asas penjarahan ini juga dipergunakan untuk memperbaharui agama, dan orang-orang yang memimpin dan yang menuruti aliran tersebut, mereka menyebut diri mereka sebagai orang yang berpikir bebas, tetapi mereka juga diberi gelar yaitu dengan sebutan deis atau deus, yang artinya Tuhan. Nah, ajaran dari deisme ini mengajarkan tentang adanya Allah yang terpisah dari dunia, tetapi yang tidak lagi mempedulikan makhluk-makhluk ciptaannya sendiri. Jadi maksud dari aliran ini adalah menaklukkan wahyu ilahi beserta dengan kesaksian-kesaksian yang dipandang sebagai satu-satunya sumber dan patokan kebenaran itu adalah akal. Nah, yang kedua, peristiwa Revolusi Prancis. Pemimpin pencerahan Prancis pada saat itu bernama Voltaire, yang menerangkan pandangan-pandangan pencerahan kepada rakyat jelata, dan pada saat itu rakyat-rakyat mereka sangat membenci mengenai agama Kristen pada umumnya, dan juga terkhususnya gereja Roma pada saat itu. Pada tahun 1789 pecahlah revolusi Prancis yang sangat hebat. Yang lebih nyata lagi, mereka membiarkan pandangan-pandangan anti gereja di antara masyarakat murba pada saat itu, sehingga pandangan-pandangan tersebut menguasai mereka, dan mereka memberi capnya kepada masyarakat umum karena dipengaruhi oleh pandangan-pandangan anti gereja tersebut. Nah, pada tahun 1792 hingga 1794
pemerintahan di kota Paris itu mereka menyerang gereja dan banyak gedung gereja itu dimusnahkan. Mereka setelah memusnahkan gereja-gereja tersebut, lalu mereka mengadakan suatu pesta yang dimana mereka menyebut dengan nama akal budi, dan pesta itu mereka menyembah atau memuja kepada seorang wanita yang mereka menyebutnya dengan Dewi Akal, sehingga saat itu juga semua gereja itu ditutup dan altar-altar di gereja ditutup dengan kain, dan ibadah-ibadah di gereja pun dikosongkan pada saat itu. Dan yang mereka memuja Dewi tersebut, disitulah terjadi puncak kegilaannya dan sikap anti gereja nih revolusi Prancis pada saat itu juga. Nah teman-teman, gerakan yang kedua itu gerakan Iptex atau Aufklärung. Nah Aufklärung ini dikenal dengan zaman pencerahan atau zaman Fajar Budi. Gerakan pencerahan ini mulai di Inggris pada abad ke-17, lalu disiarkan oleh pengarang-pengarang Prancis pada saat itu. Zaman pencerahan ini adalah atau Aufklärung ini disebut adalah suatu gerakan yang menyatakan bahwa dalam segala hal manusia tidak perlu tunduk kepada kepercayaan manapun, misalnya kepada Alkitab, kepada gereja, tetapi biarlah manusia itu secara bebas mengikuti apa yang diterima oleh pemikirannya atau apa yang diterima oleh akalnya. Oleh karena itu muncullah beberapa gerakan seperti gerakan humanisme, renaissance, dan kosmologi. Nah, di sini kita akan bahas gerakan humanis. Aliran ini sangat menekankan mengenai kebebasan manusia, dan karena itu kebebasan beragama ditekankan. Artinya bahwa manusia telah dewasa dan manusia sudah dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan perwalian dari Tuhan atau gereja. Sedangkan Renaissance ini berasal dari bahasa Latin renaître, artinya bahwa hidup kembali atau lahir kembali. Untuk itulah zaman ini merupakan pergerakan dan peralihan dari abad pertengahan ke masa baru di Eropa pada saat itu, dan pusat pemikiran dan kesadaran manusia bukan lagi tentang Allah, melainkan itu tentang manusia dan dunianya sendiri. Dan kosmologi ini adalah perkembangan iptek, sehingga waktu itu muncullah ilmu-ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah kosmologi ini, yaitu cabang astronomi yang menyelidiki asal-usul struktur dan hubungan ruang waktu dari alam semesta. Nah, sehingga muncullah teori baru, yaitu geosentris atau bumi sebagai pusat dari tata surya, yang artinya bahwa bukan lagi bumi. Di sini teori ini mengatakan bahwa bukan lagi bumi yang menjadi pusat tata surya, tetapi matahari lah yang menjadi pusat dari tata surya tersebut. Ya. Jadi teman-teman, akibat dari perdebatan sengit antara akal dan iman atau antara gereja dan kalangan proletar Eropa pada abad pertengahan itu, sehingga muncullah gereja-gereja zaman modern atau Aufklärung. Nah, gereja pada zaman modern ini terdiri dari beberapa gerakan yang muncul pada saat itu, yaitu seperti yang sudah tadi saya katakan, gerakan politik yang terdiri dari peristiwa revolusi Inggris dan revolusi Prancis, dan juga gerakan Iptex atau Aufklärung yang terdiri dari humanisme, renaissance, dan kosmologi tersebut. Materi ini saya baca dari buku Henricus Berkhof, dan untuk penjelasan lebih lanjutnya teman-teman juga bisa mencari bukunya dan kita bisa belajar bersama-sama. Mungkin ini dari saya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.